ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Ikhwani jamaah salat maghrib rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Riyadul Badi'ah fi Usuluddin wa Ba'dil Furu'is Shari'ah, seputar tentang masalah fikih. Sekarang kita sudah memasuki kitab Thaharah. Kitab menjelaskan tentang Thaharah, bersuci dari najis. Banyak cara. Ada yang dengan dicuci, ada yang dengan dikrik, ada yang dengan dikeset. Ada bersuci dari dosa dengan istighfar, dosa besar dengan taubat. La yasihul wudu'a wal ghuslu wa izalatun najasati illa bil ma'it tahur. La yasihu, tidak sah. Al wudu. Kalau wawnya di fathah, wadu, nama airnya. Kalau wawnya di domah, wudu, namanya wudu. Tidak sah wudu wal ghuslu, dan mandi nggak sah. Wa ijalatun najasati, dan menghilangkan najis nggak sah. Illa bil ma'it tahur, kecuali dengan air yang mensucikan. Kecuali dengan air yang mensucikan. Karena ada air suci tidak mensucikan. Nah, air yang buat wudu, buat mandi, menghilangkan najis adalah air yang mensucikan. Apa air yang mensucikan itu, atau apakah air suci itu? Wa huwal ladzi lam yaqut wa huwal ladzi lam taqo fihi najasatun wala syai'un tahirun yadhub. Air yang suci itu air yang tidak tercampur di dalamnya najis. Enggak ada najisnya, namanya air suci. Wala syai'un, dan tidak ada sesuatu yang suci yang air, itu namanya air suci. Bagaimana kalau ada air tercampur dengan sesuatu yang suci, cair? Tercampur apa? Rinso apa? Kecap, odol, sabun mandi, bercair gitu, bercair. Sabun mandi ada yang bercair ya? Nah itu bisa saja suci tapi tidak mensucikan. Penting. Tetapi ini membahas tentang masalah air dulu. Jadi air suci itu adalah air yang tidak terjatuh di dalamnya najis. Apa najis itu? Najis itu apa? Najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor menurut hukum syariat. Bukan menurut kita. Kalau menurut kita belek, kotor. Tapi menurut kotor. Menurut hukum syariat ya kotor tapi nggak najis. Maka jangan kita makan najis kalau memang tidak ada dalil. Kalau nggak dalil jangan makan. Walam yakun qalilan, dan airnya tidak sedikit. Airnya tidak sedikit. Kalau airnya sedikit tercampur najis, ya najis. Kalau banyak enggak. Mustakmalan, dan airnya mustakmal, bukan air mustakmal. Apa air mustakmal itu? Air yang dipakai buat berwudu, airnya itu ngucur, namanya air mustakmal.
mandi luncur, sisanya namanya air mustakmal, air yang sudah terpakai. Wayan hasiru fin nazili minas sama, dan mencakup air apa ke fin nazili, mencakup yang turun minas sama dari langit, yang turun dari langit itu suci. Apa yang turun dari langit? Ya. Bun. Kok bun? Bun-bunan. Bun gitu ya. Terus Salju. udah tiga dong ya. 3 doang. Sementara tiga dulu kita nih. Air hujan, air embun, air salju, suci, mensucikan. Kita mandi sama salju, wah, Kayak angin. Kira-kira. Wan nabi'i minal ard, dan yang bersumber dari bumi. Ya, dari bumi. Apa? Ya mata air kuat, apa? Air sungai, air kali, air laut, pokoknya dari bumi. Maka air itu air suci, mensucikan. Wan nabi'i minal ardi. Kalau kita baca kitab, baca hadis, udah aja boleh diwakopin, boleh nggak diwakopin. Misal contoh hadis apa? Contoh apa hadis, satu hadis aja. Ya minal iman. Al-haya'u minal iman. Minal imani. Al-haya'u minal imani. Itu hadis itu ya? Di katanya. Hadis itu bukan itu. Ini ada ke al-haya'u su'batun minal iman. Malu itu cabang daripada. Boleh kita baca minal iman. Boleh baca minal imani. Boleh. Kalau baca hadis, dan kalau kita baca hadis, baca kita begini, ya udah nggak usah pakai hukum tajwid. Tapi panjang pendek nggak pakai. Tapi hukum tajwid ini idgham, ikhfa, udah nggak usah pakai. Gitu. Nggak usah pakai. Maksudnya? Hah? Makhrajnya pakai. Gitu. Seperti di sini. Walam yakun qalilan. Nah, ini nun mati ketemu qaf. Nun mati ketemu qaf itu kan ikhfa. Maksudnya walam yakun qalilan. Enggak ada. Walam yakun qalilan. Qalilan mustakmalan gitu baca. Sama kayak orang berdoa. Enggak usah pakai ikhfa. Allahumma inni as'aluka selamatan fiddin, selamatan fiddin, wa afiatan fil jasadi, ikhfa aja, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki. Udah aja wa barakatan, nggak pakai ikhfa. Wa idza waqa'a fi syai'un minat tahiratil lati tadubu kal asal. Apabila terjatuh di dalam air itu sesuatu yang suci, yang tadi nih yang suci, yang bentuknya cair. Kalau asali seperti kejatuhan madu, air kejatuhan madu nih. Ayan fasilu minha syai'un, atau yang terpisah dari air itu sesuatu, dia dicampur sama air yang nggak nyambung. Misal pak, ja'faron ke minyak ja'faron, ada air ke campur ja'faron, oli. Wa ghayyara taghyiran fahisan, maka madu, oli, atau yang cair-cair itu tadi, sabun, ja'far, dia berubah dengan perubahan yang mencolok. Kecampur oli jadi ada hitam air, kecampur minyak yang warna kuning ke kuning, maka air itu fahuwa tahirun fi nafsihi, air itu suci dirinya, air itu suci diri.
Gimana air tuh? Boleh buat minum, digodok buat ngopi enak, boleh, suci. Lakinnahu la yarfa'ul hadas, tetapi air itu tidak bisa menghilangkan hadas. Tidak bisa menghilangkan hadas. Hadas terbagi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Nggak bisa digunakan dengan air yang tadi yang udah berubah. Nah air tadi itu statusnya cuma air suci tapi tidak mensucikan. Pertanyaannya, mungkin ada yang lupa kali tanya, apakah hadas itu Bapak Najwa ya? Najwa ya? Oke. Hadas. Hadas itu apa hadas? Kita tahu hadas itu terbagi dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Pertanyaannya, apakah hadas itu? Kalau najis, tadi saya sudah sebutkan najis adalah sesuatu yang kotor, yang dianggap kotor oleh syariat, dianggap kotor oleh syariat. Pertanyaannya, apa hadas itu? Wudhu batal itu lu berhadas. Emang apa hadas? Hadas kentut. Nah, hadas kentut. Jadi hadas itu apa? Kali ini kali. Anda siapa namanya? Lujen. Hah? Lujen. Lujen. Iya. Oh, Lujen. Mana namanya jarang punya. Lujen apa hadas? Oh iya, kentut. Apa head? Khairul. Khairul. Elung. Elung ini maksudnya buat itu apa elung? Tahu. Ini bu, apa sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis. Berarti misalnya kayak kucing, apa itu hadas? Iya. Wudhu enggak? Wudhu. Iya kalau kena kan itu. Kalau itu namanya najis. Kalau kita kena tai kucingnya namanya mutanajis, yang terkena najis, bukan hadas. Kita punya wudhu nih, terus kita ketempel tai kucing, nggak batal wudhu kita. Cuci aja, nggak batal. Kalau berhadas baru batal wudhu kita. Baru batal. Pertanyaan tuh hadas tuh. Kentut. Apa tadi bilang kentut? Habibi ya. Habibi apa? Hadas. Anak mil. Kayaknya Bapak Elung tahu nih, googling. Net Google. Iya, ini biar lah. Lu udah bener bisa Allah. Apa Elung? Google. Google hadas. Hadas, kalau nggak salah. Iya, benar. Sesuatu yang membatalkan wudhu. Sesuatu yang membatalkan wudhu. Iya. Sesuatu yang membatalkan. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu. Iya. Hadas itu adalah sesuatu yang membatalkan wudhu. Cakep banget, nah ya gitu. Hadas itu adalah sesuatu yang membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Apa itu? Ya, ini ya belum gitu. Yang betul aja. Oh tepat. 70 dah, 75 dah. Cuman kita masalah ngambil dari kitab ya, tapi Bapak Elung jawabannya bagus, tapi belum sesuai dengan kitab. Ada bukan itu. Tadi kita mau jawab itu. Sama. Bisa ya. Itu tepat. Iya makanya mau lagi. Ya. Seru nih. Nanti akhirnya besar, hadas kecil ya kan. Seperti itu.
Woi. Kalau ada yang melewat di situ tuh. Pas. Pas. Lah, Dre, Boy. Masih tangan ini bu. Udah. Coba Marwan deh. Ada sesuatu yang keluar dari dua lubang di bawah mungkin ada ya. lubang depan dan belakang. Ada sih itu. Kalau kita ketemu istri kan batal. Di sini mah batal. Yang Ada sih. ini nih. Nggak tahu. Berarti kalau istri kalau segituan itu batal wudhu. Batal. Kita ngaji kitab Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i ini. Kalau Syafi'i ente batal, ngaji Imam batal. Syafi'i, nih sini. Sekarang ngaji Imam Syafi'i ini. Batal. Kalau Imam Syafi'i mau kita bilang batal. Sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Itulah hadas. Nanti benerin bu. Kalau bener saya nggak nanya lagi untuk selanjutnya. Oh, berarti nanya. Masih nanya. Ini berapa poinnya bu? Ya 50 dah. Ya betul. Iya, soalnya dia jauh yang keluar dari depan dan belakang. Iya. Masih ada kalau yang itu selain itu apa? Pas bu. Ya. Kamu jawaban belum? Ya bang. Gue pengen sama kita doang. Bapak L. Kondisi sedang tidak bersuci. Kondisi dalam keadaan sedang tidak suci. Artinya itu bukan ada tapi berhada. Orang itu berhada. Ya sekarang bukan berhada, ada. Definisi hadas. Iya di sini ada. Kalau kotor gitu, kotor. Dring. Oh, hadas itu di dalam salah satu kitab lamanya lupa. Di situ ada definisi itu. Hadis apa, Al-Quran apa, wudu apa, wadu apa. Terus hadas. Apa hadas itu? Hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Itu definisi. Bukan boleh kita ngarang-ngarang. Ada kita. Lupa bahasa Arabnya itu adalah syai'un yamna'u, sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Kita sholat. Jadi kalau menghalangi syahnya sholat aja, kalau kita berhadas kan nggak boleh megang Al-Quran juga. Kalau megang Al-Quran, Sunnah. Ada. kalau di Al-Quran dijelaskan sebenarnya yang wudu itu fokus sama sholat. Wudu yang wajib, sholat wajib bro. Pasti. Misalnya kan salah Iya, satu Pak. memegang Al-Quran, terus seperti wanita tidak boleh masuk dalam masjid karena dia berhadas. Bentar lu tadi ngomong masalah. Iya dia nggak sah sholat tuh yang perempuan tadi ya. Nggak sah sholat karena dalam keadaan ada hadas. Gitu. Terus ya jangankan lagi sholat, masuk masjid ya nggak boleh. Ini Pak ulama kontemporer ya. Perempuan lagi haid nggak boleh masuk dalam masjid. Kenapa? Zaman dulu itu belum ada software. Khawatir daerahnya. Iya benar. Dan sebagian menjelaskan ada seperti Dari itu. situ ya. Nah, sekarang bagaimana kalau akibatnya itu bisa diatasi? Akibatnya perempuan itu nggak boleh masuk dalam masjid kalau dalam keadaan haid, khawatir netes darah. Kalau sekarang ada software, ada. Makanya ada mengatakan, ada mengatakan oleh kontemporer karena elaknya akibatnya itu bisa di. Nah kalau misalnya kalau wudu
wudhu itu sebagian pendapat nggak mesti kalau kita megang Al-Quran. Nggak mesti wudhu. Nggak mesti. Kalau ada di Al-Quran biasanya, atau di Al-Quran di sini ada baca sini, di sini. Ini Al-Quran di sini biasanya di sini. Quran dulu di belakangnya ada baca sih. La yamassuhul mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran al-mutahharun, orang yang disucikan. Kalau kita lihat tafsirnya, siapa yang disucikan? Malaikat. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran di Lauhul Mahfuz kecuali para malaikat. Bukan membahas tentang masalah, Jadi lah yang suhu al-mutahharon itu bukan untuk itu. Kalau lihat tafsirannya, nanti silakan dah. Zaman itu kan mana masalah kalau masalah al-waqi'ah. Seperti itu. Jadi hadas itu seperti itu. Jadi air suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa menghilangkan hadas. Gitu. Air suci tidak mensucikan. Contoh apa, Pak? air suci, Tidak mensucikan. air yang suci tapi kejatuhan najis. Nah, karena najis lah. Ini kejatuhan sesuatu. Seperti kan air yang suci, kejatuhan sesuatu yang berubah air itu Air itu suci tidak mensucikan. apa air suci? Yang tidak air suci tapi tidak mensucikan. Lujen ya? Iya. Lujen. Nah, dia mau gini, kalau mikir sebagai ngantuk ini. Lujen gimana nih? Pas. Yang kapoknya nggak dia? Ini mah cuma bercanda aja, ini pertanyaan bercanda. Lo jangan yang serius, ini bercanda, ini bercanda. Air apa ya? Pas teman pas. 3 huruf. Pas banget sih. Iya. 3 huruf pas. Habibi. Air yang tercampur oleh sabun. Air bertambah satu. Sebenarnya mendingan jawab itu kalau salah ya. Jadi nilainya dapat 20. Kalau kita pernah belajar di sekolah gitu, kalau jawabnya salah kasih nilai 20. Well, Teh manis kali ya? teh manis suci tidak mensucikan. Dan di Kopi. Temennya nih, temennya. Air suci yang tidak mensucikan. Contohnya apa? Demisi. Tadi kan udah pernah dijelasin tadi sama Bu. Contohnya. Tadi enggak air laut gitu tuh. Itu main suci, bisa mensucikan. Enggak, tapi kan tercampur kayak deterjen. Jadi kan Enggak, nggak kan bisa dia mensucikan. luas. luas. Luas, banyak. Enggak kayak di air di bak dah. Ya, enggak ini mah ngomong itu udah. Apa air suci tapi tidak mensucikan. Ya air yang udah terkontaminasi, yang tercampur. Di laut. Tiga huruf. 20. Jauh dia. Kalau dia Air yang sudah merubah sifatnya. merubah Iya, sifatnya. jadi Kan air itu sifatnya cair. Pun jadi keras. Sifatnya atau air kan sifat itu mengalir jadi keruh gitu, gue jadi keruh, air bening jadi keruh jadi hitam. Kopi berarti. gitu. Oh, kopi. Masih kopi udah pancet, ketimbang cek, bandrek, Bandrek kopi juga. Kopi. Boleh. Bikin beras lah. Air plus ini. Keluar beras, ya suci tapi itu mensucikan. Ini Air mineral. mineral. Yang itu yang di botol itu. Iya, itu. Nah, suci mensucikan. Oh, mensucikan. Itu bisa wudhu dengan itu tuh wudhu. Udah pernah gua ngaji gitu kan, di sini. Air mineral itu air suci tapi tidak mensucikan. Soalnya ada campuran apa yang bisa diminum kan? Ini air tuh. Tadi kan air mata air tuh. Ada campurannya. Iya, ada campuran apa gitu. Jadi bisa diminum. Jadi kalau Sterilin gimana? air suci mensucikan itu definisinya itu adalah air yang mengikuti tempatnya. Itu definisi air suci mensucikan. Sama air mutlak yang mengikuti tempatnya. Ada di botol disebut mineral. Karena air mineral ya, kumpulin tuang di ember. Air apa nama itu? Air ember. Air ember. Tuang ke galon gede, kumpulin. Air galon. Air Jadi mineral suci enggak? kecuali air yang
suci tapi tidak mensucikan, itu air yang dirinya tidak, namanya tidak mengikuti tempatnya. Contohnya Bu. Tadi Air kelapa ditaruh di gelas. Kelapa gelas. Kalau gelas air apa ini? Air kelapa. Bukan air gelas ya? Bukan air gelas. Kumpulin kelapa, tuang ke galon. Air apa nih? Air apa? Kelapa. Air kelapa. Nggak ngikutin tempatnya. Taruh di ember. Air kelapa. Kopi di gelas, kumpulin, taruh di galon. Nah itu namanya air suci tapi tidak mensuci. Film udah berarti teh ya. Betul lah, iya teh, air teh gitu. Masa Nora ada orang Kopi. udah pakai teh ya? Nggak ada teh manis memang. pakai kopi apa? Wala yutohirun najisa, maka air tersebut yang tadi suci dirinya tapi tidak mensucikan yang lain, tidak bisa mensucikan dari najis. Air teh buat nyuci tai ayam di sini nggak bisa. Teh kucing cuci sama air kopi nggak bisa. Walau kana alfa girbatin, kalau orang Mesir itu biasanya kalau ngomong kop pakai gepeng, kama gola, lirba apa kirba, walaupun 1000 botol airnya. Dulu kan botol buat minum tuh, buat minum. Walaupun 1000 botol air suci itu, tapi tidak air suci dirinya tapi tidak bisa mensucikan walaupun 1000 botol. Seperti itu. Wa misluhu ma'ul mustakmal, dan seperti itu juga air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sisa berikut. Nah, cuma begini Pak nih, air mustakmal. Dulu mah kita, pemahaman kita sama sekarang berbeda. Kita wudhu di ember kecil dari buat ngangkutin orang. Adukan kan kecil ya. Kalau wudhu kita pakai gayung. Jangan sampai nyiprat air ini ke sini. Kalau kita pakai gayung nyiprat mari, maka menjadi air mustakmal. Itu air mustakmal. Terus pertanyaan, Hah? kalau di kocoran kan ada yang gini kocoran. Iya betul ya. Kadang-kadang ada yang mukanya agak kemari. Terus Kan bisa seret gitu. Terus gini lagi, terus tiba-tiba yang air di sini jatuh ke kesini sini. lagi jadi mustakmal. Mustama harusnya kan Iya. pindah gitu. Iya. Jauhin gitu. Gitu air mustakmal dulu begitu kita Pak, dulu begitu. Sekarang entah benar entah karena bukan itu yang disebut air mustakmal. Kenapa? Nabi pernah wudhu di bejana, terus tangannya bersih, robok ya, robok terus kakinya ambil. Berarti bukan mustakmal. Mustama, pakai tangan ya. Betul. Kalau di pesantren kita pernah nyiapin tangan ini sebagai gayung, gitu nyiapin sebagai gayung. Udah gayung bagaimana gitu. Jadi gitu, seperti itu. Definisi mustakmalnya seperti apa? Nah, definisi mustakmal itu ya kalau di sini mah yang disebut air mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Berarti kita wudhu nih, wudhu itu airnya namanya mustakmal, nggak boleh dipakai lagi. Itu air mustakmal. Kalau yang sekarang kita dapat air mustakmal itu terbagi dua. Ada air mustakmal yang boleh dipakai, karena ada sahabat Nabi juga pernah wudhu sisa Nabi. Bahkan Nabi wudhu habis buka tangan ya. Kan masih basah nih, masih basah di tangan ini. Diambil lagi Mas, buat pahala. Jadi monggo memakai mustakmal habis wudhu
ini nggak pakai lagi, ini berarti pegangannya. Seperti itu. Jam berapa nih? 49. 49, masa ada lagi. 11 lagi. In kana qalilan minal qullataini, kalau adanya air tersebut lebih sedikit daripada 2 kulah. Berapa 2 kulah itu? 2 kulah itu ada yang berpendapat itu sekitar 210 liter. Sekitar 1 drum, drum tuh. Itu segitu tuh. Itu air 2 kulah. Kalau air 2 kulah baru bisa wuduin celubin. 200 meter, 200 meter lagi. Hah? 200 meter apa ya? Iya, 210 liter. Tadi itu. Minimum 200. Terus? 210 liter itu pas 20. Iya, Pak. Pas. Pas. Berarti Kurang, baru boleh. berarti kumurnya nggak boleh dibuang. Harus taruh di situ lagi gitu. Terkurang. Kurang. Iya, Iya, kurang. Itu air 2 kulah mestinya lebih 2 kulah. Jadi kalau air 2 kulah itu sudah dianggap banyak. Kurang dari 2 kulah sedikit. Kalau kita begini masalah air Pak pinci. Makanya air ya. Dulu kita begini. Bahkan ada sebagian orang itu saking hati-hati ya sama air. Udah begini nggak berani Pak, kalau begini. Kotoran. Ini udah begini. Kenapa? Ada bocah pipis. Kadang nggak jago. Karena bau dari situ nginjek kemari, najis ini. Dari kaki saya najis. Apalagi kayak di Kamono, yang kita main bau pesing ya, tempat anunya itu, 12 ininya itu. Terus, bau di kencing nggak mau, bau pesing gimana? Gitu. Hati-hati banget sama air itu. Begitu kita baca buku yang lain, Rasulullah pernah jalan sama para sahabat Nabi. Umar bin Khattab kesiram dari atas, goyok. Aku nanya, oi, air apa ini? Air najis apa air suci ini? Kata Rasulullah. Yang di atas nggak usah jawab pertanyaan ini. Biar nggak tahu gitu, Bu. Udah aja, kalau misalnya ini jangan tanya air apa kok. Ya nggak mau ya udah, ini air suci gitu. Kalau misalnya, lu jalan segitu, kan ini bekas najis mulu. Mana? Kan kelihatan. Bu. Ini begini mana? Nggak kelihatan, udah aja. Kita maklum zohirnya. Masalah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan silakan. Katanya kalau yang mandi hadas, Mandi hadas. ada hadis dia. Mandi hadas, tidak boleh di air yang tidak mengalir. Maksudnya yang gimana? Nyemplung. Dia kan dilarang tidak boleh mandi ya kan, menggunakan hadas besar di air yang tidak mengalir. Iya, air yang tidak mengalir, air yang kurang dari 2 kulah, nyemplung di situ. Bapak mandi di ember gede, ember gede kan nggak 2 kulah. Mandi junub, nyemplung di ember situ, jangan. Iya udah nggak ngalir, kurang 2 kulah lah. Oh, nggak bolehnya nyemplung. Nggak boleh nyemplung. Bukan nggak boleh begininya gitu. Bukan, kita nyemplung. Mandi kayak gue sakit panik bak. Iya, kalau misalnya udah 2 kulah mah seempang nggak mau mandi, mau nyemplung. Yang nggak bolehnya itu nyemplungnya itu. Nyemplungnya nggak boleh. Kalau yang begini mana ya? Jangan kamu pipis di air yang mengenang. Nggak boleh tuh. Nggak boleh kencing di air yang mengenang. BAB sama, nggak boleh kita BAB air mengenang. Tapi kita pasti nih BAB di air mengenang. Itu WC. Ada air ini, ada air gitu. Ini. Ya, bagus. Ada pertanyaan lagi silakan. Ini Bu, kalau udah bisa di kayak misalnya nih maghrib udah isya harus udah lagi apa gimana? Enggak mesti. Kalau kita batal mesti udah lagi. Iya, kalau misal kita nggak ngerasa batal, Nggak ngerasa ya? Iya. Oh, nggak ngerasa batal. Namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu. jadi tetap udah jadinya Bu.
sunnah hukum. Upgrade. Kita kan nggak batal nih, Iya. nggak ada yang kentut. Hmm. Ada nih ya kita wudhu lagi, amal jadi dulu memperbarui wudhu. Sunnah hukumnya, gitu. Nggak apa, nggak pahala. Selanjutnya apa pertanyaan lagi? Teman, tadi bisik gue. Iya. Dengar. Sangat sih. Mbak Elong, Mbak Elong, ada pertanyaan? Habibi, Minta izin atau minta maaf. Luisen, enggak pertanyaan. Itu seputar air. Insya Allah kita besok masuki tentang seputar macam-macam jenis benda yang haram digunakan. Insya Allah. Semoga Allah panjang umur kita. Amin. Sehati Amin. kita bisa ngaji lagi. Ini begini doang, kepala gede deh bu ya. Masya Allah. Duduk doang gitu bu, begini Rio. Iya, jangan haji. Karena kalau begini jangan, kan udah duduknya Pak. Yang lagi udah duduknya. Nempuh. Jalan Jalilnya benar. Mansalaka terus Rikon. mansalaka torikon yaltamisu bihi ilma sahalallahu torikon. Orang siapa yang menempuh ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang macam-macam begitu. Mana untuk mencari satu ilmu? Kalau kata-kata ilman, satu ilmu. Kemana? Mau ke Segaran, ngapain? Gunanya ini nih. Nun mati ketemu iya, hukumnya apa tahu kalau satu kata? Oh, itu namanya izhar mutlak. Oh, ini satu. Maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Baru jalannya sampai sono, lah mana nih mamang nih, aku jamin ini. Mamang jamin lagi ngaduk ini gak sempat ngaji libur dulu. Ya, tapi jalannya udah dapat sahalallah. Apalagi belajar bintang-bintang, apa ikan-ikan yang di lautan, mendoakan malaikat. Kalau bahasanya ya bahasa hadis gitu, malaikat mengangkat sayapnya buat biar tenang. Ngantuk ini. Ngantuk? Kalau sekarang. Masalah sehat. Boleh nanya lagi ya di luar konteks air Kita tergantung jamnya, tergantung jam. Masih ada 4 menit. Nah, 57 kalimat itu. Berarti biar itu juga. mengulang sholat itu Mengulang sholat. kita udah sholat nih. Udah sholat isya. Nah, misalkan kemarin dah ceritanya kemarin subuh. Kita habis sholat subuh. Nah, kan kita emang pertama sendirian sholat yang udah ketinggalan. Iya. Di sini kan kita lagi belum kelar ini, datang tuh. Ini sholat belum? Gitu ya kan? Iya. Ini beda ya sholat lagi bareng. Gitu. Tapi harusnya kan masih gitu yang kita tanyakan, emangnya ada dalilnya ya? Tapi yang kita ini kita jadi imam gitu, karena kita tadi udah sholat. Gitu, saya udah sholat nih. Iya, iya. Udah sholat subuh, jadi sholat lagi jadi imam. Jadi imam. Bapak mungkin pernah baca hadis Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi yang mulia, sholat bersama Nabi, sholat isya. Habis sholat isya selesai, balik ke kampungnya, Imam 57 misalnya. Sampai sana jam udah kumpul, sholat, komat. Jadi imam. jadi imam. Misalnya yang ada salah satu hadis kan nggak dinukil. Waktu itu kan siapa? Abu Bakar Siddiq ya, nemenin ini sholat, nemenin sholat. Tapi nggak dinukil apakah dia jadi imam atau makmumnya gitu. Yang jadi imam itu barusan. Tapi nggak apa-apa jadi imam. Itu barusan Mu'ad bin Jabal. Iya. Kalau jadi imam. Adapun sahabat yang sholat ketinggalan, kata Rasulullah, siapa yang mau bersedekah, temenin dia sholat, dia jadi makmum. Jadi boleh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.